Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan tentang toleransi. Disebutkan di sini pada poin berikutnya, yaitu tidak boleh seorang muslim membersamai orang-orang non-muslim untuk merendahkan agamanya sendiri. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membersamai orang-orang di luar agamamu dalam rangka untuk membuat ejekan dan menjadikan permainan agama kamu. Jadi nggak boleh mengejek, mencela agama sendiri, bahkan bersekongkol dengan mereka untuk melakukan itu. Kemudian dari sisi muamalah, itu tadi dari sisi akidah. Dari sisi muamalah disebutkan bahwasanya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Kita menyatakan diri kita ini orang yang berada di atas akidah yang benar, tapi kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan kita. Kita tidak boleh kemudian menodongkan senjata untuk memaksakan mereka pindah agama dan seterusnya, enggak boleh. Kemudian Nabi SAW pernah diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah ditawari oleh dedengkot kafir Quraisy pada waktu itu, yaitu Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Al-Aswad ibni Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka menemui Nabi SAW. Di mana kisah ini nanti pelajaran yang bisa kita petik adalah, kalaupun kita itu berbeda, tapi jangan dicampur adukkan juga. Nah, mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, halumma falna'bud ma ta'bud. Gimana kalau kiranya kami menyembah apa yang buat sembah? Negosiasi gitu. Wa ta'bud ma na'bud. Terus kamu nyembah apa yang kami sembah? Negosiasi. Wa nastarik nahnu wa anta fi amrina kulli. Terus kita membersamai pada hal-hal yang ada pada urusan agama kita. Artinya enggak usah saling menyatakan salah dan benar. Aku ibadah, aku melu, pas aku ibadah aku melu. Terus kita nggak usah saling mengkritik, nggak usah kamu merasa benar terus mengatakan aku salah. Pokoknya kabeh dianggap benar. Mirip kayak sekarang ini kan. Fa in kana alladzi ji'ta bihi khair mimma bi aidina. Apabila ada sebagian dari ajaranmu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, kira-kira kok sing dari sisi Islam ini luwih apik iki, maka kunna qad syarabna kafi, maka kami akan ikut kamu dalam hal sing irone apik tadi. Wa akhadna bi khaddina minhu, dan kami akan mengamalkan. Mirip-mirip dengan sekarang. Wa in kana alladzi bi aidina khairan mimma bi yadika. Tapi nek misal ada di antara syariat kami ini, di antara hal yang kami kerjakan ini kok lebih baik, maka kunta qad syarabtana, kamu yang ikut kami fi amrina pada urusan itu gitu. Wa akhadta bi khaddika minhu, dan kamu mengamalkan itu. Jadi negosiasi, karena dipikir-pikir ini penak gitu. Jadi gak rame, ayem, dengan catatan wow, aku ibadah aku melu, pas aku ibadah aku melu. Terus kok nek apik ning nggonmu, aku melu nggon kuwi, apik kuwi. Tapi nek ndelok apike nggon aku, penak nggon aku gitu. Nah, melu nggon aku. Nek cara anu sing berkati paling akeh sing ndi, nah melu wae. Nah, ternyata di situ Allah kemudian menurunkan Quran surat Al-Kafirun yang tadi saya bacakan, dan dengan insyaallah pun sami hafal, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Itu asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Jadi kita itu punya agama, ya jangan dicampur adukan, kita itu beda. Nah, kemudian termasuk bentuk toleransi kita kepada mereka, Islam melarang kita untuk mencaci maki Tuhannya. Mencaci maki loh ya. Jadi menghina, mencela dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Dan jangan kamu memaki sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan membalas memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Jadi kemudian jangan pakai bahasa-bahasa yang sifatnya menghina, tapi lebih kepada kita jelaskan kalau itu manusia biasa, bukan anak Tuhan. Jadi bukan ngeloke gitu. Kan misal saya jelaskan Mas Yang ki wong ora tengah. Terus dhuwure semene awake kuru ya. Kan niku jelas wonge ngoten niku. Tapi nek Mas Yang ki elek, rambut tuh kacetha, nah itu ngilce nek niku menan.
Nah, maka dibedakan antara menjelaskan dengan menghina. Dan bahkan kalau kita mau jujur dalam konteks menjelaskan dan menghina, justru sebenarnya apa yang didakwahkan oleh mereka sebagai anak Tuhan itu justru sebuah penghinaan kepada Tuhan sajanya. Tapi ya sudah, artinya itu pilihan jalan yang mereka pilih, tapi kita tetap memilih ini dan inilah jalan yang benar, insya Allah. Dan kita meyakini itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian termasuk toleransi kita, tadi sudah saya singgung di depan, kita nggak boleh menyakiti, membuat rusuh, bahkan membunuh mereka. Nabi SAW bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yara raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad ada di negeri damai, maka dia nggak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Dan baunya surga itu bisa didapat dari jarak 40 tahun perjalanan yang tadi setara kira-kira 17,7 kali ngubengi bumi. Jadi itu sebuah jalan yang sangat panjang atau sangat jauh, sehingga kita harus hati-hati. Kemudian termasuk yang diperbolehkan atau toleransi kita adalah kita boleh bermuamalah dengan mereka selama mereka tidak masuk dalam kategori kafir harbi yang memerangi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Niku pun dipraktekake dengan masjid niku mujahidin. Jadi mujahidin niku anggar korban niku sing jenenge sama hasto alias cepot. Terus to niku gaweane teko ngewangi-wangi. Nah, rampung ya dikei ya itu loh. Jadi kalau memang enggak ada kaitannya dengan sifatnya ritual agama secara langsung, kan ngewangi beda itu kan nggak ada masalah gitu kan. Nah kemudian DKI itu nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita terus nganggu seragam security yogo Natalan, nah itu yang masalah. Jadi bedakan antara bermasalah dan tidak masalah. Nah maka orang-orang yang di sekitar kita, tetangga kita, atau mungkin saudara kita secara nasab yang kebetulan beragama lain, kok kemudian baik sama kita, ya kita sikapi baik. Dan dengan diparingi roti, dengan yakin itu halal, boleh dimakan. Dengan balas, berikan roti juga gitu, jangan kemudian gelem nompone ogah KI, nah itu jangan sampai gitu. Jadi boleh dalam Islam. Nah bahkan kepada orang tua yang kafir pun kita tetap diminta untuk berlaku yang ma'ruf. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk menyekutukan Allah, ya, maka mereka itu melakukan dengan tidak punya pengetahuan tentang itu, maka jangan kamu taati, tapi pergaulilah dengan ma'ruf. Ma'ruf di sini maknanya ya kebaikan secara umum. Kebaikan secara umum itu pripun? Oh, mempere niku nek wong tuwa niku nggih didekeke papan panggonan sing boten kodaran, boten kepanasan. Mempere niku nggih dicek ada enggak yang dimakan. Mempere niku nek enten listrik ya listrike dicek nawa urip nawa boten. Mempere niku nek sumur toyo niku sumure sat nawa boten, torene enten isine nawa boten. Nggih wonten mawon. Jadi kebaikan-kebaikan yang secara umum ma'ruf. Jadi bukan terus kemudian napa le terkene gereja nggih Mbak, nggih Bu, tenang asal mboten nggih. Ngapunten Bu, kula mboten asal ndereke jenengan. Jadi hal-hal seperti itu tidak diperbolehkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asma radhiyallahu anha mengatakan, "Atatni ummi rohibatan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi Asma ini punya, saya nggak tahu ini Asma bin Abi Bakar atau binti Abi Bakar atau Asma yang mana ini. Jadi beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibuku datang kepadamu dan ia sangat menyambung silaturahim denganmu." Dan ternyata ibunya ini belum masuk Islam. Kemudian fasa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asiluha, boleh enggak aku menyambung silaturahmi dengannya yang belum Islam?" Kata Nabi, "Na'am, boleh." Jadi mama ngapunten kita punya orang tua masih non muslim ya kita datangi bawakan hadiah, enggak apa-apa, tahajud tahu, kasih hadiah timbul cinta, dengan cinta diajak ngomong. Ibu kan ono ya ini jadi aku ngomong ini boyo terakhir ini dicoba ini ya jadi kan kadang-kali dengan berbagai macam ucapan kemudian beliau berpindah itu lebih baik. Kemudian
kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka ketika mereka berbuat baik. Disebutkan dalam sebuah riwayat pada Sunan Abu Dawud, an Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar, annahu dhahaba syatan, dia menyembelih seekor kambing. Faqala, kemudian Ibnu Umar ini termasuk alimnya para sahabat, beliau kemudian mengatakan, ahdaitum li jari al-Yahudi, apakah kamu sudah menghadiahi tetanggaku yang Yahudi ini? Fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Yang namanya Jibril itu senantiasa mengingatkan aku, kata Nabi SAW, tentang berbuat baik pada tetangga, sampai-sampai aku mengira meh wae barangkali Jibril akan ngomong kalau DE kudu dikai warisan si tetangga ini loh. Dan tetangga di sini nggak disebutkan tetangga muslim atau bukan muslim. Artinya kalau memang dagingnya itu banyak dan orang-orang Islamnya bisa kebagian, maka yang non muslim juga harus dikasih, dengan catatan dia tetangga yang baik, tetangga yang nggak aneh-aneh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, menolong orang yang di situ apa istilahnya punya nyawa, kabid itu hati gitu, maka itu bisa mendapatkan pahala. Dan di sini nggak disebut orangnya Islam atau bukan Islam, menunjukkan pada siapapun kita wajib untuk menolong kalau memang dia yang bersangkutan butuh pertolongan. Misal kita baru di depan rumah ngopi atau tiba-tiba tengah ngajeng beliau niku kecelakaan, dia gitu etok waduh kalau salib, terus kita etok mlebu omah, nah niku kleru, ya bener niku tulung niki dalile. Jadi Nabi mengatakan pada setiap yang bernyawa. Nah, jadi kalau jenengan ingat bagaimana ada seorang dan PSK yang menyelamatkan seekor anjing, itu bisa menjadi sebab dia masuk surga. Nah, wong kire iso marahi mlebu surga napa niku menungso walaupun bukan orang beriman. Itu toleransi kita. Jadi kita itu yakin ini benar. Nek jangan kemudian dicampur aduk gitu loh. Nek dicampur aduk berarti jenengan mboten yakin gitu kan. Karena tadi Allah itu enggak senang gitu dengan kalimat-kalimat itu. Mosok kita malah mengucapkan yang semisal dengan itu atau melakukan atau mensupport kegiatan itu. Tentu itu enggak benar. Tapi ya Allah punya aturan yang disampaikan juga oleh nabinya. Jangan dicampur aduk, jangan diganggu. Kowe berbuat baik, nek dhek duwe masalah iso mbok tulung, nek kowe duwe panganan iso mbok dumi, nek dhek baik balesen baik, nek kowe donten niku jangan berbuat curang. Enggak boleh gitu. Maka hal seperti ini clear gitu dalam agama ini. Dan bahkan disebutkan boleh untuk mempekerjakan mereka. Jadi dengan misal ada toko, ada perusahaan, menerima mereka sebagai karyawan boleh. Bahkan disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, istajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar rajulan min Bani Adil. Bahasanya Nabi dan Abu Bakar pernah menyewa seorang pria dari Bani Dail, ya. Yang mana hadian khirritan ya. Pemandu yang waktu itu menunjukkan jalan menuju Madinah. Jadi Nabi dan Abu Bakar ini hijrahnya termasuk yang terakhir. Nah, yang ngerti dalal ini si orang ini disewa, dibayar, kan ngeterke boleh. Ini menjadi dalil dengan boleh punya karyawan non muslim. Kemudian mana tadi? Boleh juga membeli dagangannya. Jadi misal dengan ada tanggi, betulan pakan burung, pakan ayam, dengan mau beli di situ boleh. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin. Maksudnya Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajalin, itu berarti pembayarannya tidak tunai, ditunda, utang, kredit. Kemudian warohanahu zir'an min hadidin, lalu kemudian beliau menggadaikan baju besinya kepada orang tersebut. Jadi aku nyinese, engkau tak bayar, jaminanku iki. Jadi Nabi yang orang Arab Quraisy pada waktu itu gak ada satupun yang mencela kalau Nabi itu akhlaknya yang terbaik, gak pernah berdusta. Iki wong Yahudi niku mboten percaya. Jadi ben wong Yahudi percaya tur belum ngekeki dagangane, maka dikasihlah baju perangnya. Nah, kenapa kok Nabi gak beli kepada orang beriman? Nek beli pada orang beriman mesti wegah
bayar. Makanya Nabi itu punya kehormatan untuk tetap berusaha selama bisa. Jangan sampai kemudian meminta-minta bantuan kepada orang selama bisa mengusahakan. Maka beliau mengusahakan. Senajan utang ning gandeng Yahudi ini ora percaya orang sapa diapusi karo Muhammad SAW, maka ya wis iki jaminan. Makanya saya yakin itu para sahabat pada waktu itu ngerti itu, mungkin saya yakin mereka itu pada menangis karena mereka pasti akan yang paling depan untuk menolong beliau SAW, membantu beliau. Nggak mungkin kalau mereka cuek, itu nggak mungkin. Kemudian termasuk boleh menjenguk mereka yang sakit. Jadi misalnya tentang jenengan Muslim sakit, jenengan tengoki boleh gitu kan. Nabi SAW pernah menengoki karena gulamun Yahudiyun, ada seorang anak laki-laki dari kalangan Yahudi yang kemudian yahtimu Nabi SAW, yang dulu dia membantu Nabi SAW jadi khodimnya, jadi asistennya. Famarido, kemudian dia sakit, fa'atahu Nabi SAW dan Nabi SAW menjenguknya. Ya'udu. Kemudian faqa'ada inda roksi, dan Nabi duduk di dekat kepalanya. Kemudian faqala lahu, ning niki syariate ya dadi jenengan nek niki wong loro dari kalangan orang Nasrani, nek ngikuti sunah nggih, nek wani juga. Nabi mengatakan kepada orang Yahudi itu, aslim mlebu Islam le. Jadi untuk nilai ini kon ngejak mlebu Islam Pak. Nek wani, nek ra wani nggih nilai tok entuk lah gitu. Panadoro ila abihi, bocah niki terus nilai bapake. Gampangane ngode njaluk pendapat Pak gitu. Kemudian bahwa indahu, dan bapaknya ada di sebelahnya, di dekatnya. Faqala lalu, bapaknya mengatakan ati Abdul Qasim, manuto karo Pak Qasim ini, kan bapake Qasim ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Fa aslama, kemudian dia masuk Islam. Fa kharaja Nabi SAW, dan kemudian Nabi SAW keluar dari tempat dia sakit itu, wa huwa yaqul, dan beliau bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang menjadi poin dalam toleransi kita kepada non muslim adalah kita tidak boleh mendoliminya. Islam luar biasa. Jadi Allah itu murka, wanyel, dan jane kita yo anyel, tapi kita nggak boleh mendolimi, nggak boleh menghina, nggak boleh menyakiti. Allah mengatakan pada Quran surat Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Ya orang-orang yang beriman, adalah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran dan menjadi saksi yang adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu pada suatu kaum. Artinya mereka mengatakan itu kan kita yuk jadi benci gitu kan, anyel gitu kan. Tapi kita dikatakan di sini apa? Ala ta'dilu. Jangan sampai kebencian itu menyebabkan kamu nggak berbuat adil kepada mereka. Dilu, berbuatlah adil, wa aqrabu littaqwa. Perbuatan adilmu itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi itulah Islam, Pak. Indah sekali Islam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking indahnya sampai Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, ittaqu taqwatal madlum. Hati-hati sangka dungane wong terdolimi, wa in kana kafirun, walaupun wong kuwi kafir. Kenapa? Fa innahu laisa dunaha hijabun. Jadi wong kafir niku nek didolimi, nek nganti ngucap ucapan-ucapan elek itu iso kabul. Lah niku. Makanya kita pun nggak boleh mendolimi orang Islam, orang kafir, lebih-lebih orang Islam. Makanya di sini ittaqu da'watal madlum wa in kana kafirun. Hati-hati sama doanya orang yang terdolimi walaupun wong kafir. Karena antara orang yang didolimi ini nggak nyebut harus Islam atau bukan gitu kan, maka nggak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasa ditanyakan, boleh nggak memenuhi undangan dan menerima hadiahnya? Yang tidak terkait dengan ritual agama. Tadi sudah tak singgung di depan. Karena Rasulullah SAW, bahasa Nabi SAW, ya'kulul hadiyata wa la yaqbalu as-sadaqah. Nabi itu makan hadiah dan tidak menerima sedekah. Jadi Nabi itu tersucikan dari sedekah. Kenapa? Ngapunten, karena sedekah itu hakikatnya pensucian dari harta. Berarti nek niku disucikan, hartanya kan ben suci. Dari sedekah itu hakikatnya suci napa boten? Boten. Nah, Nabi tidak memakan harta sedekah. Nah, hari ini dengan persani banyak orang yang mengaku cucunya Nabi boleh-boleh sedekah. Ya.
Jadi pas acara itu sorbannya digelar, ayo sedekah. Enak sing ayo iki apa singletku wani piro. Enak sing gombalku wani piro. Enak sing dikek roti niki wani piro. Nah, kemudian fa'ahdat lahu imra'atun min Yahudi Khaybar satan masliyatan. Kemudian seorang wanita dari Yahudi Khaybar menghadiahkan seekor kambing panggang kepadanya. Fatanawala minha wa tanawala minha Bishr ibnul Barrah. Maka beliau ngambil sedikit dan Bishr bin Barrah juga memakan. Jadi ini sahabat yang baru istilahnya kena musibah, yaitu Bishr bin al-Barrah. Tsumma rafa'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu tsumma qala, dan Nabi mengangkat tangannya yang membawa daging itu dan bersabda, inna hadhihi biruni annaha masmumatun. Iki daging iki ngabari aku nek DE enek racun nih di dagingnya yang mau. Famata Bishr bin Barrah, sahabat Nabi yang bernama Bishr bin Barrah ini meninggal karena namanya mungkin jarang makan makanan enak, begitu enak langsung bleb gitu kan. Nabi baru sekali 2 kali angkat iki ngabari aku nenek racun. Nah, si Bishr bin al-Barrah ini sudah meninggal terkapar. Farsala ilaiha Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengirim pesan memanggil orang ini, wanita ini, kemudian bertanya, "Mahama lagi alama sonati." Apa yang mendorongmu melakukan ini? Ngapain kamu racuni Kamilah kemarin itu? Faqalat, kemudian wanita ini menjawab, "In kunta nabiyyan, nek kamu nabi, lam yadurruka syai'." Gak mungkin itu akan membahayakanmu, karena tadi mesti ada yang nyabari. Siapa ya? Malaikat kah atau siapa? Malah nabi yang ngabari dagingnya itu sendiri. Wa in kunta malikan, tapi nek kamu ini cuma seorang raja, cuma manusia biasa yang pengen dianggap rojo, pengen kuoso dengan label nabi, ini bukan nabi yang tenang-tenang nabi. Kados Dajjal ngoten niku. Ya. Maka arahtun nas minka, maka saya bisa membuat manusia beristirahat dari kejamnya atau jeleknya kamu. Kan orang yang gila jabatan itu kan kiai yang kurang tepat, kurang baik. Maka beliau mengatakan, orang Yahudi mengatakan, nek kamu mau pengen jadi rojo, nah maka berarti aku sudah membunuhmu dan membuat manusia itu mengatakan aku masih merasa sakit akibat makanan yang aku makan di Al-Khaybar. Fahada awanu ingkitoi abhari, dan inilah saat dimana untuk terputusnya urat nadiku. Jadi Nabi mengatakan menjelang wafatnya itu iki rasa iki cik bekasnya biyen kae diracun. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada poin berikutnya, boleh memakan makanan non muslim, sembelihan hasil olahan non muslim, baik ahli kitab atau bukan, selama tidak ada zat haram di dalamnya dan bukan daging. Jadi boleh memakan makanan non daging ya, hasil olahan non muslim, baik itu ahli kitab atau bukan. Non daging itu berarti nopo? Misal banyu, teh itu boleh. Dan disuguhi sama Pak Putu, Pak Ketut ya itu boleh gitu kan. Terus namanya yang buatan daging, buah-buahan itu boleh. Dan selama tidak ada zat yang haram. Kadang buah-buahan ya terus diawetnya di arak itu beneran salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu mimma lam yuzkar ismullah alaihi wa innahu lafisq." Dan janganlah kamu makan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelih, sungguhnya perbuatan itu adalah perbuatan yang jelek. Nah, sehingga kalau konteksnya adalah binatang sembelihan, maka syaratnya harus dari ahli kitab. Kalau yang bukan ahli kitab tidak boleh. Artinya kalau panjenengan piknik teng Bali, jenengan mau makan ayam betutu, nah pastikan bebek betutu, pastikan itu warungnya orang Islam. Nah itu warungnya orang bukan Islam, nah maka itu tidak boleh. Jadi saya dulu pernah nemenin bos saya ke Jepang itu dileke. Ini loh mas, agamanya bukan ahli kitab loh. Nah, jadi jangan beli yang ayam-ayaman. Saya kira kalau itu kurang, kan bukan disembelih. Sosok kita tahu gitu. Nah maka dikatakan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, al-yawma ukhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan yang disembelih oleh ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal bagi mereka. Jadi kalau itu ayam, kambing, sapi, kalau itu dari ahli kitab, Nasrani, Yahudi, Nasrani berarti kayak Kristen, Katolik, maka itu boleh. Tapi kalau itu datang dari orang selain ahli kitab, maka itu tidak boleh dengan dahar. Ya, jadi nanti kayak sate, kecuali jelas, ini sate nih Pak Manto, tapi sih kayak Pak Ketut ya, bukan apa nih. Tapi nek istilahnya dia benar-benar nyate dewe, boleh dewe, nah itu nggak boleh.
Nah kemudian termasuk diperbolehkan sebenarnya laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, walaupun ulama khilaf di situ. Ada ulama yang menutup pintu ke sana karena nanti khawatirnya pindah agama ini laki-laki, tapi secara dalilnya masih ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Maidah ayat 5 juga, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihin wa la muttakhidhi akhdan. Dan dihalalkan menikahi wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita beriman dan juga wanita-wanita ahli kitab. Boleh. Neng gini wow, membernya umumnya kepala keluarga itu yang memimpin keluarganya. Neng kadang pernikahan beda agama yang tadi kisah nyetir garwoni, sehingga laki-laki yang tadinya diharapkan ngajak Islam semua anggota keluarga nih, kadang dia tetap Islam anaknya melu sosok suwe-suwe bapaknya melu ganti kulit. Nah itu juga makanya para ulama menutup celah itu wis pendidikan boleh sing Islam baik, wong sing Islam itu kayak nanti sudah berumur yang belum nikah yang banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berarti sebaliknya kalau yang ahli kitab ini yang laki-laki maka itu dilarang. Allah Ta'ala berfirman fa'in alimtumuhunna mu'minatin fa'atarji'uhunna ilal kufar, bahwasanya jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami mereka yang kafir. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Terus boleh lagi Jakarta Pak pun ini salam, salam yang jenengan dengar hari ini, assalamualaikum tambah salam ini salam itu, itu sebenarnya setiap salam itu punya makna, dan makna ini bertentangan dengan akidah kita. Contoh misalnya Om Swastiastu artinya semoga selamat dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian Namo Buddhaya artinya terpujilah semua Buddha. Maka orang Islam tidak boleh mengucapkan salam-salam seperti itu. Salam kita cuma assalamualaikum, selesai. Nah terus gimana kalau kemudian di depan kita ini campur aduk orang? Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pada Fathul Bari juz yang ke-8, ulama mengutip, dia mengatakan jawazus salam ala muslimina idza kana ma'ahum kufar wa yanwi hina idzin bisalamil muslimin. Boleh mengucapkan salam ketika orang Islam itu bercampur dengan orang non-muslim dengan catatan yang mayoritasnya ini orang Islam, gak apa-apa walaupun di dalamnya ini ada orang non-muslim. Nah, jadi kalau kita misalnya kumpulan RT mayoritas Islam toh, ada tetangga kita satu atau dua yang bukan muslim, kita ucap salam, assalamualaikum. Pun nonton mau nonton sang tambahin kita nggak wibut misalnya. Nah nanti begitu dia yang kemudian mengucap salam, nah kaidahnya kita jawab, tapi jawabannya waalaikum atau waalaikumsalam. Jadi bukan kemudian waalaikumsalam jawabannya. Nah, ini pun tontonan nih Pak Bu. Jadi kita tinggal ngikut. Nah terakhir ya. Jadi cek tapi terakhir jadi ketika akhirnya kita punya saudara, keluarga, orang tua yang sudah kita dakwai, kita ceramai, kita deketi, kita ribut carane kok ya tetap boten kerso derek apa yang kita yakini sebagai kebenaran, dan kita nggak boleh maksa, nggak boleh maksa, nggak boleh ngancam, nggak boleh mengintimidasi, nggak boleh pokoknya dialog yang ringan, jadi bukan dialog kapan ya mau Islam? Kapan? Nggak boleh pokoknya. Ketok warung ngoplok nggak boleh pokoknya. Bener-bener harus panggilan jiwa, harus bener-bener lahir dari rentang hati yang paling dalam. Kok pun kayak gitu tetap nggak mau. Akhirnya kita kepisah jalan dan akhirnya meninggallah beliau di atas akidah itu. Maka terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Enggak pantas yang namanya nabi dan orang-orang beriman mintakan ampun kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walaupun mereka keluarga dekat kita, walaupun mereka bapak kita, ibu kita, saudara kita, kakak kita. Kalau memang pada akhirnya memang berbeda agama, berbeda jalan, dan kita sudah coba dakwai dengan baik-baik dan pelan-pelan juga nggak mau, sudah itu pilihannya, maka kita terpisah jalan. Kita nggak boleh memintakan ampun untuk mereka. Gue pilih mengatakan, mau nanya, gak usah tahu, udah jam 8. Waduh, ketutupan tanya ya. Ya, pripun Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nggih. Waduh, dua. Nggih. Nggih. Tambahin mulai jane yang ketiga nekani walimahane untuk orang. Mungkin sepaket deh jane. Nggih, yang pertama terkait dengan apa? Menjenguk. Menjenguk nggih. Yang pertama menjenguk orang sakit tadi boleh kan? Nah, kemudian apa tadi pertanyaannya? Mendoakan. Semoga lekas sembuh boleh apa enggak? Boleh jawabannya. Jadi bukan kemudian semoga lekas mati itu buatan. Semoga lekas sembuh. Syukur-syukur ditambahi semoga lekas sembuh dan mendapat hidayah. Kemudian pertanyaan yang kedua, takziah boleh enggak? Secara umum Nabi SAW dalam sebuah riwayat ketika jenazah orang Yahudi lewat, adalah Nabi itu ngepasi ngertosi jenazah itu lewat, Nabi berdiri. Nah, ini menjadi dalil kalau Nabi tidak hadir dalam takziah mereka, tapi kemudian Nabi menghormati lewatnya jenazah ini. Sehingga karena kan ini bukan tetangga Nabi, mungkin orang jauh sih, orang papasan. Sehingga dalam konteks kita kepada masyarakat yang non Muslim, maka ketika panjenengan bertakziah ke tempat duka mereka, maka pastikan tempat duka itu tidak ada ritual-ritual atau ceramah-ceramah dari petinggi agama mereka. Karena kalau sampai ada, nah itulah kalimat-kalimat yang akan merusak keimanan kita sehingga akan membuat kita itu istilahnya jadi terkontaminasi gitu. Nah, sehingga yang terbaik ini pendapat saya, yang terbaik ketika dengan ada tetangga yang non muslim yang meninggal, yang terbaik dengan teni mawon ning arep gerbang kuburan. Nah, niku saran saya. Jadi ampun jumeneng ten daleme, kemudian ngrungokke ceramai pendetane atau tokoh agamane, atau malah sosok enten sing malah ning omahe wonge malah tahlilan barang. Nah niku mboten tepat. Kula gadah Mbah Lek, jadi adik mbah saya, Mbah Giman gitu. Nah itu kan Kristen, itu meniduri Islam, tapi karena meninggal, karena menikah pindah agama, maka ketika kemudian meninggal jiwa Islamnya itu masih ada, tapi ya rasa adat betul. Nah dia paling dikit duit kayak nama masjid itu hijau. Termasuk ada sebagian orang yang betul klien tuling kita pulau Kemutan. Niku enak sing kon nomor dongake nah di bidang pripun. Niku mau terasa gitu dari wow, jadi nggak sampai ke situ gitu. Jadi kita lebih kepada mendatangi untuk kemudian mengucapkan kalimat sabar, sing sabar, sing ikhlas, mudah itu aja. Jadi tidak dalam rangka mendoakan. Kemudian di pernikahan seperti apa? Tadi sore saya ditanya sama ibu-ibu, saya pernah diundang di pernikahan tetangga kami yang telah diadakan di gereja. Maka itu nggak boleh, satu di gereja nggak boleh. Terus di rumah boleh nggak? Boleh kalau nggak ada tadi itu nggak ada upacara prosesi agama mereka, nggak ada ceramah pendeta mereka. Nanti mau gampangannya diundang makan, syukuran, kemudian salaman, tentu salamannya sesama jenis kelamin dengan jaler ya sama yang laki gitu kan. Nah itu monggo. Tapi kalau bentuknya adalah situ dengan jumeneng terus enten ceramai Pak Pendeta, Pak Pastor, nah itu nggak boleh. Walaupun di rumah, walaupun di gedung. Nah, maka dengan harus lihat randonnya, adicoranya, itu, rantaman, nah niku enten napa mboten nek apa ditulisnya tausiah, saya tausiah dari uskup sinten ya. Mungkin ora tausiah nek gitu. Nah, maka kayak gitu-gitu mboten asal. Ngoten Ibu, nggih. Wonten melih? Nggih, monggo Bapak. Satu aja. Nggih, pripun? Tadi Ustaz mengatakan, Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz mengatakan bahwa yang muslim tidak boleh jaga dalam kegiatan keagamaan mereka. Ya. Namun demikian, Nggih. apabila Nggih. orang petugas itu ada perintah dari pimpinan, Nggih. biasanya begini, Ustaz. Yang non muslim Nggih.
jaga pada saat lebaran, sholat Id. Sedangkan yang Muslim biasanya jaga di gereja, karena biar yang non Muslim itu bisa melaksanakan kegiatan. Itu apa tidak boleh? Yang saya bilang seorang Muslim nggak boleh jaga gereja itu ketika dia adalah orang sipil. Tapi kalau konteksnya adalah polisi dan tentara, itu adalah tugas dari negara, maka nggak apa-apa. Cuman dalam konteks misal saya komandannya, maka yang non Muslim ya tak suruh menjaga di gereja. Karena saya juga nggak pengen kemudian istilahnya mengkontaminasi keimanan anggota saya. Ini pun komandannya saya, tapi kan komandannya bukan saya. Jadi kembali ke komandannya masing-masing. Yang jelas itu tugas negara. Jadi kalau itu tugas negara, maka dia dapat undur di situ karena memang tadi orang Islam secara umum nggak boleh menyakiti, bikin rusuh di gereja, sehingga ada kepentingan aparat untuk menjaga jangan sampai ada yang bikin rusuh betul. Tapi nek kaya Mas Yan terus seragam tentara itu kan seragam hansip gitu. Jogo gereja, lor dalan itu orang gawean itu. Nah kayak gitu-gitu gitu. Jadi yang sipil enggak. Ya sipil enggak. Tapi kalau memang itu tugas dari negara karena memang profesinya adalah penjaga keamanan sumur gitu gitu. Jadi itu perlu dijelaskan. Matur nuwun sudah menjelaskan. Nanti dari kilo kabeh kebiang-uyang betul. Ada lagi? Cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabillahi taufiq dengan segala kula aturaken mugi-mugi bermanfaat, wabillahi mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.